Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Nabatullah beserta Bapak Ibu guru dan Kepala Tata Usaha. Yang saya hormati rekan-rekan komite yang hari ini hadir, Ibu bendahara kita, yang menghormati Bapak Ibu orang tua siswa, wali murid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya ulun mau minta maaf minta dulu sama sampean. Ini mungkin agak lama pertemuan silaturahim komite bersama Bapak Ibu wali siswa. Alhamdulillah berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka silaturahim kita dan sekaligus kenaikan kelas. Salawat salamullah semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat lahirnya beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ulun selaku ketua komite menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa yang telah berpartisipasi berinfak. Mungkin pertemuan kemarin sudah disampaikan di awal memang ada kita rencana ada perubahan. Yang pertama maunya kita melakukan ke laptop, ternyata karena dengan banyaknya siswa yang masuk di MTS ini, tahun kemarin kalau tidak salah ada 120 orang untuk kelas 7 yang baru masuk. Jadi sekolah itu kekurangan kelas. Alhamdulillah infak Bapak Ibu kita sepakati musyawarah yang kemarin itu untuk membantu penyelesaian kelas yang ada di pojok sana, tapi belum selesai Bapak Ibu. Anak kadarnya yang ditepati karena darurat anak-anak kita tidak ada tempat untuk belajar. Makanya kemarin kenapa harus berbagi fungsi yang seharusnya membelajarkan untuk infak ke laptop, tapi kita ke ruang kelas. Itu alasannya. Siapa tahu kemarin ada yang perlu ditanyakan ternyata tidak tersampaikan ulun tegaskan lagi. Jadi minta maaf kalau toh misalnya ini kan hari ini kenaikan kelas, ada Bapak Ibu yang belum berupah masih mau berupah, monggo. Ulun tidak harus membatasi, sudah naik ke kelas 2 para ayah lagi kadang. Silahkan, ada rezeki. Dan itu kembali ke sampean sendiri. Sekali lagi, ulun tidak harus menekan. Itu tidak diwajibkan memang. Infak itu sukarela sedekah sampean untuk sampean sendiri, bukan untuk ulun. Karena selama madrasah itu masih ada, insya Allah amal tirya Bapak Ibu akan tetap berjalan. Yang kedua, kemarin sudah 10 juta dari komite menyerahkan kepada sekolah untuk membangun menyelesaikan ruang kelas, karena baru bisa segitu yang bisa dibantukan. Seandainya Bapak Ibu ada yang masih, saya dari rezeki sudah berempat mau berempat, kami tidak menolak. Silahkan berikan sama Ibu Misla Hidayah. Kalau misalnya Ibu Misla Hidayah lupa memberikan nota kwitansi, silahkan chat ulun di grup itu, ada nomor ulun di grup. Pak Abdurrahman, ulun tidak dapat nota kwitansi, ulun akan meninggalkan Ibu Misla sebagai bukti bahwa anak-anak Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada pemerintah. Karena takutnya, minta maaf, seandainya ada Bapak Ibu yang sudah memberikan ternyata tidak sampai, ya siapa tahu jatuhkan ijazah
atau disengaja untuk dipakai kan kita tidak tahu. Tapi dengan adanya nota kwitansi itu bukti bahwa sudah sampai ke komite. Pada hari ini komite punya saldo, izin Ibu Bendahara orang mau menyampaikan langsung. Sisa dari yang diambil kemarin adalah Rp2.966.000. Dan insya Allah nanti selesai acara, Ulun dengan Ibu Bendahara Komite akan mengambilkan dana pembelian snack. Ini masih berhutang Ulun. Karena kemarin Ulun juga tidak bisa menemani Bu Bendahara sehingga Bu Bendahara tidak bisa mencairkan satu orang. Jadi pada hari ini insya Allah akan dikelompokkan dana akan dicairkan sebanyak Rp1.987.500. Saldo setelah diambil nanti sehingga tersisa Rp978.500. Itu saldo komite. Sisanya nanti Rp978.500. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, orang akan menegaskan lagi. Kalau yang mau berinfak tadi silahkan, mau berinfak lagi silahkan, yang belum mau berinfak silahkan, tidak harus terbatas karena waktu. Yang kedua, orang ingatkan, karena Bapak Ibu, orang tua siswa yang kelas 7 mau naik ke kelas 8, yang kelas 8 mau naik ke kelas 9, sudah ada membayar konsumsi lunas sampai ke kelas 3 sebesar 25.000 per tahun, maka orang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu juga, apakah yang lain sepakat? Jadi kan kelas 1 mau naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3 ya. Apakah sepakat konsumsi ini tetap dilanjutkan 25.000 setahun? Baru kita jawaban, sepakatkah tidak? Sepakatkah tidak? Sepakat. Oke. Itu kewajibannya. Kalau infak tadi tidak menegaskan itu wajib. Karena silahkan amal dari sampean mau beramal silahkan, yang mau masuk surga silahkan, yang mau masuk neraka pribadi saja ulun silahkan. Ulun yang masuk neraka karena itu kali infak. Ini sambil bergurau ya. Siapa tahu dengan adanya infak sampean Allah nanti memasukkan ke surga. Kita kan tidak tahu amal mana yang akan dibawa masuk surga. Apakah cuma ibadah? Belum tentu. Apakah puasa atau yang sudah hitam dahinya akan masuk surga? Itu jangan-jangan infak sampean yang 100.000 itu yang akan membawa sampean ke surga nanti. Kita tidak tahu itu. Artinya kewajiban Bapak Ibu membayar sumbangan konsumsi 25.000. Karena apa? Baru tegaskan lagi, sudah ada yang bayar lunas. Seandainya hari ini mau langsung bayar, silakan. Ibu Bendahara ada. Siapa tahu yang kelas 7 naik kelas 8 mau bayar langsung sampai kelas 3 bangga. Kami tidak menolak itu. Jadi ulun kembalikan kepada pembicaraan saya tadi. Insya Allah pertemuan yang berikutnya ulun tidak lagi mengundang Bapak Ibu, tapi yang akan diundang orang tua siswa kelas 7 yang akan baru masuk. Dan ulun akan menyampaikan juga nanti di situ bahwa yang dulu-dulunya seperti apa, sepakatkah tidak? Apabila tidak sepakat silahkan. Tapi dengan catatan Ibu Kepala Madrasah, bila tidak sepakat, kami akan membagi 2 waktu kenaikan kelas. Yang kelas 1 baru masuk, kami akan pisahkan nanti madrasah sampai termasuk ulun. Tapi tidak mungkin ulun yakin. Karena apa? Kan bentuknya dicicil, tidak langsung blok. Artinya kalau sampai dalam 1 semester itu mungkin berapa yang ada, insya Allah tetap kumulatifnya itu berapa, kan gitu. Insya Allah tidak akan hilang. Kecuali anak-anak kita
yang mungkin terselip di kantong atau terpahat. Sebelum ulun akhiri, adakah dulu pertanyaan tentang masalah dana begitu supaya tidak lagi di grup? Ulun sempat kemarin ada mendengar apakah itu orang yang sudah keluar siswa itu atau belum. Itu nanya kenapa yang kelas 3 tidak diundang, dan ulun memang karena faktor tempat ya Bu, konsep kemarin tidak muat, jadi kami pisahkan. Habis itu kita olah pertemuan di halaman karena sempitnya ruangan kita untuk bertemu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan atau saran, karena habis ini ditutup mungkin balik ke kenaikan kelas lagi. Berarti ada Bapak Ibu? Silakan ada undangan. Artinya sepakat ya 25 tadi untuk konsumsi. Ya seandainya ada terlebih, minta maaf, minta rubah, minta halal. Ulun juga tempat makan. Kalau seandainya ada sisanya itu hitungannya mungkin untuk kas komite, 1.000 rupiah pun ulun tidak akan mengambil dari itu. Di tahun depan, 3 tahun, di tahun depan bulan 9, ulun berharap pemilihan komite akan terjadi lagi di MTS di Matabalong. Semoga yang terpilih nantinya akan lebih jauh memajukan sekolah kita. Ya silahkan dengan program-program barunya. Karena sudah disepakati kemarin ketika mau pilihan per 3 tahun harus ulun siap untuk mengalah, bukan mundur, mengalah aja. Karena lebih banyak bapak ibu yang lebih mampu daripada ulun. Syukur-syukur ibu website nanti ada kelas 10 anak, kelas 7 orang tuanya yang juga mau, sehingga 3 tahun tetap bersama-sama mengurusi madrasah kita. Kalau ulun minta maaf anak sudah keluar, makanya kemarin bicaranya kalau bisa yang ada orang tuanya aja. Jadi komunikasi itu enak. Tapi apa boleh buat, harus melaksanakan seperti itu. Ayo bersama-sama demi kemajuan madrasah kita. Ulun masih punya anak kecil, masih SD kelas 1. Kalau naik besok Sabtu kelas 2, jadi 6 tahun yang akan datang insya Allah kesini lagi. Semoga dipanjangkan umurnya sebentar. Ketemu dengan guru-guru yang luar biasa di sini. Kemungkinan ini anak sampai 7 sampai akan kesini juga. Karena apa? Minta maaf. Bukannya ulun memilih sekolah. Memang semuanya sekolah itu sama. Tapi mungkin di benak kita madrasah sanawiyah di Matabalong lebih cenderung lebih agamanya. Makanya sudah ulun di rumah tidak bisa mendidik anak kita keagamaan, yang paling tidak di sekolah orang kan gitu. Ya syukur-syukur lah di sini ada wali jadi yang mungkin bisa juga mendidik. Kalau ulun paling bisa mendidik anak di rumah. Jadi kalau ke sanawiyah paling tidak ya marah anak betul kalau bapak ibu harus diserahkan kalau betul. Sekarang ada di Alia banyak kawanan yang di Alia yang ngajar belum titipkan. Kalau anak belum betul pukul, jangan cuma dimarahi. Ulun rela datang ke rumah kalau nggak tambahin pukulan, maka ulun melawan gurunya. Karena apa? Tidak mungkin seorang pendidik, seorang guru mamai atau menunjuk kalau anak-anak kita tidak salah. Artinya kata Ibu Kecil tadi, berelaan itu bukan memukul anaknya, memukul salahnya. Anak kita benar luar biasa. Nah, suruh masuk ayo cepat, tetap aja keleher dimamai oleh kita dulu. Ya anak kita mungkin yang salah. Tidak ada pertanyaan? Mungkin mau sampaikan ke Ibu Bendahara kalau ada orang tentang masalah dan komite. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun minta halal, minta rela, dunia akhirat. Kita secara mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.